Indonesia diprediksi akan terpapar resesi global. IMF dan Bank Dunia memprediksi akan terjadi keterlambatan ekonomi dari proyeksi ekonomi yang sebelumnya tumbuh 3,2% turun menjadi 2,7%. Sejumlah warga di kota dan Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat mendatangi Polres Tasikmalaya Kota pada hari Rabu kemarin untuk melaporkan dugaan penipuan investasi bodong yang dilakukan oleh dua terduga pelaku. Berdasarkan pengakuan para korban, jumlah korban yang tertipu investasi bodong diperkirakan mencapai 300 orang yang terdiri dari berbagai profesi seperti mahasiswa, dosen, pekerja, hingga ibu rumah tangga. Para korban investasi ini pun Hai, welcome back to Diary Hukum. Pada pagi hari ini gila nih cuacanya yang guys, lihat nih, seger banget nih. Hujan, rintik-rintik bikin mager. Nah, tapi buat yang lagi scroll YouTube, mending ini nonton Diary Hukum ya. Kita dapat ilmu banyak di sini. Nah, pada hari ini kita kedatangan special guest nih dari Lembaga Clearing Indonesia, Bapak Yudhistira Mersianto AW. Selamat pagi nih. Pada hari ini masih pagi guys ya. Jadi selamat datang Bapak di Diary Hukum. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah diundang di Diary Hukum. Kita juga terima kasih nih kedatangan tamu spesial. Nah, beliau adalah sebagai VP Risk Management Group Controller and Clearing ICH. Itu apa tuh Pak? Masih awam itu. Apa itu Pak? Ya, jadi ICH itu lembaga clearing berjangka yang berada di bawah pengawasan Bapepti di bawah Kementerian Perdagangan. Di bawah Kementerian Perdagangan ya Pak ya. Jadi kalau misalnya kita tahu di industri kita ini tuh ada dua pengawas bursa. Yang pertama adalah di bawah OJK, ya. Kemudian yang satu lagi berada di bawah Kementerian Perdagangan dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi atau Bapepti. Nah, kebetulan saya adalah dari lembaga clearing yang berada di bawah pengawasan Kementerian Perdagangan. Wah, gila. Dan ini dari VP Risk Management. Kalau bahasa Indonesianya VP itu Vice President bukan sih Pak? Iya. Wah, gila ya. Jadi emang guys ini suatu kehormatan ya. Kita kedatangan tamu dari Lembaga Clearing Indonesia. Nah, tadi kita sudah perkenalan beliau. Nah, sebenarnya kita mau bahas apa sih guys? Nah, jadi kemarin juga banyak banget teman-teman milenial bertanya ya. Di podcast kita sebelumnya itu ada mengenai pinjol, forex gitu. Nah, tapi itu banyak banget korban-korban dan kebanyakan ini kaum milenial ya korbannya yang istilahnya bukan tertipu, tapi lebih percaya kalau menabung yang saat ini itu lebih mudah dan lebih menjanjikan dengan profit yang lebih besar. Tapi menabungnya bukan menabung konvensional, tapi lebih mungkin investasi ya. Ada macam-macam nih yang kemarin lagi heboh, kripto atau apa namanya trading ya, macam-macam ya, ada forex. Nah, dan kita banyak tahu sendiri yang lagi viral saat ini kemarin, banyak banget teman-teman kita di luar sana yang kena investasi bodong ya Pak ya. Sebelum kalian memutuskan kira-kira nih ya mau menabung ataupun investasi dalam jenis apa, dengerin dulu pembahasan kita pada hari ini. Coba Pak, kira-kira gimana nih Pak? Permasalahan investasi bodong ini udah menjamur banget Pak di negara kita, dan kayaknya kalau diselesaikan secara pidana orangnya udah kena hukuman ya terus, tapi kan masyarakat yang kena istilahnya yang uangnya hilang bagaimana gitu. Nah, lebih baik kita mungkin pencegahan ini dikasihkan apa, masyarakat ini harus tahu dulu kira-kira perbedaan mendasar nih daripada menabung dengan investasi itu gimana sih Pak? Oke, ya sebetulnya memang kalau misalnya kita lihat ya, masyarakat kita ini tuh cenderung maunya itu duduk diam tapi kemudian dapat untung. Saya juga Pak. Tapi sebetulnya kan kalau misalnya kita lihat gitu, apa iya tanpa usaha bisa kita akan mendapatkan keuntungan. Memang kan dibilang katanya ada passive income gitu ya. Tapi sebetulnya passive income itu ya nggak pasif amat gitu, karena tetap ada suatu proses di sana. Ya. Karena itu kita mesti pilih dulu nih,
Yang pertama, apa sih bedanya antara menabung, berinvestasi, dan juga trading? Oh, beda lagi tuh pastinya. Nah, gitu karena kalau misalnya kita melihat yang banyak terjadi kasus-kasus penipuan gitu ya, itu tuh ada dua sebetulnya ya, investasi bodong dan juga trading ilegal gitu. Nah, yang pertama untuk menabung. Nabung. Ya, oke. Kalau menabung tuh seperti apa sih? Ya sama seperti kayak misalnya kita buka rekening di bank, kita naruh uang, kemudian kita simpan uangnya. Kenapa kita simpan di situ? Karena dalam waktu tertentu kita mungkin akan belanjakan, kita akan gunakan. Itu sifat menabung. Ya. Jadi sifatnya adalah untuk digunakan dalam waktu yang segera. Nah, kemudian investasi gimana? Investasi juga prinsipnya kan kita menempatkan dana. Ya. Tapi tujuan investasi ini kan adalah jangka panjang. Jangka yang lebih panjang. Misalnya contohnya investasi apa? Deposito misalnya ya. Ya, deposito. Tabungan emas. Oh, Mas masuknya Iya, emas investasi ya. fisik ya gitu ada juga. Kemudian obligasi, saham, Saham. itu juga termasuk instrumen investasi, termasuk beli rumah, properti, tanah, Aset ya, rumah, Pak ya? aset, Properti. ya. Itu investasi. Jadi artinya kita menempatkan dana kita dengan harapan di kemudian hari yang kita tempatkan ini akan menghasilkan keuntungan lebih. Itu walaupun ada potensi juga turun ya, tapi umumnya investasi itu kan berharap untung ya, gitu. Nah, itu investasi. Kemudian ada lagi satu lagi trading. Trading. Ya, trading ini sesuai namanya juga trading, jual beli. Ya, itu kan suatu proses kita menjual atau kita membeli sesuatu dan dilakukan dalam waktu yang dekat. Tujuannya apa? Mendapat selisih keuntungan. Kita beli dengan harga 100, kemudian nanti kita jual lagi di harga 200. Itu trading, bukan investasi. Tapi ini tradingnya dalam pengertian ini tradingnya lebih ke komoditi Oke, apa gitu ya, Pak? betul. Jadi gini, trading itu pasti melibatkan kepada suatu barang. Barang Ya, ya. adanya barang dulu. Nah, barangnya ini kita sebut sebagai komoditas. Apa aja sih yang bisa dijadikan komoditas? Nah, komoditas ini bisa bentuknya itu saham. Ya, Maksudnya ke situ, Pak. Jadi betul. Jadi saham itu juga bisa sebagai alat investasi maupun juga alat trading. trading. Oh, oke. Kemudian forex yang sekarang umum banyak sekali nih ya. Forex itu kan sebetulnya forex trading. Nah, sebetulnya apa sih itu forex trading gitu ya? Jadi sebetulnya kan kita membeli atau menjual suatu currency dengan harapan untung selisih dari harga jual dan belinya. Sebenarnya bentuk forex itu apa sih, Pak? Forex Yang- itu kan adalah pasangan mata uang. Pasang apa? Pasangan mata uang. Jadi katakanlah misalnya euro dengan atau USD dengan euro ya. Jadi kita mau beli US dollar dengan mata uang euro. Nah, kalau misalnya kita lihat gitu ya, sekarang ini kan banyak sekali pinjol. Ya, oke. Itu Nah, ya, lihat pinjol. di ini ya, YouTube kita sebelumnya. Kalau pinjol ini sebetulnya apa sih? Pinjol ini kan pinjaman Pinjaman. online. Itu investasi juga nggak, Pak? Nah, ini namanya pinjaman itu kan bukan investasi. Kita bayar ya, Pak. Ya kan? Gitu. Nah, sekarang permasalahannya adalah apakah kita pinjam dari lembaga yang tepat atau bukan? Kalau kita pinjam dari lembaga yang tepat, ya berarti nggak akan ada masalah. Tapi kalau kita pinjam dari lembaga yang tidak legit, ya tidak Gitu ya. sah. Tidak ada Nah, ini kan beresiko. hubungan hukumnya nanti. Betul. Kemana kita akan menuntut kalau misalnya terjadi Sesuatu yang tidak ya, luar ini kita lah. pengambilan hak dan kewajiban kita, keuntungan kita gitu kan. Kemudian juga kita belum ngomong mengenai data ya. Ya, Penjualan data itu kan juga termasuk salah satu yang beresiko gitu untuk di pinjaman online. Jadi sekali lagi pinjol itu bukan investasi, tapi ada pinjol ilegal itu betul ya gitu. Jadi ya di kita ini banyak sekali. Nah, investasi juga ada yang bodong. Trading ada juga yang tidak betul gitu ya. Pinjaman juga seperti itu.
Nah, karena kemarin ini memang banyak banget yang kena investasi bodong ya, bahkan investasi ini marketingnya itu Pak, menggunakan influencer yang cukup terkenal sehingga masyarakat tuh tergoda, willing tuh apa ya istilahnya, udahlah taruhlah di situ, mungkin sebulan lagi meledak ini profitnya. Nah ternyata kan enggak gitu ya. Dan salah satu kasus kemarin yang dari Medan, influencer yang terkena itu, jadi dia sekarang ini marketingnya hanya di marketing media communication yang menjanjikan bahwa ayo taruh di sini nanti hasilnya itu bisa berkali lipat dari yang Anda taruh di sini, yang taruh di kita. Nah sebenarnya bagaimana Pak kita tuh memilih bagaimana investasi yang tepat, kemana kita akan investasi begitu kan, berinvestasi. Kalau tadi penjelasan Bapak bilang investasi itu ada macam-macam, ada di apa tadi saham, kemudian di emas. Kalau emas kita yakin lah ya Pak ya, itu memang bentuknya emas gitu kan, dan jual beli emas kan banyak kan. Oh ya ada juga ya Pak ya, enggak? Oh banyak. Nah ini ternyata kalau menabung kan sudah jelas ya Pak ya, ke bank gitu kan. Nah cuman ini kalau cara memilihnya yang bagaimana Pak? Nah apalagi Bapak sekarang di ICH ini ya, lembaga clearing, mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi gini, kalau misalnya kita mesti lihatnya, yang pertama pada saat kita melakukan investasi, pertama pastikan lembaganya ini harus lembaga yang kredibel. Ya, gitu. Nah kedua, instrumennya yang kita menggunakannya apa? Karena ini terkait dengan resikonya. Ya, gitu. Kalau misalnya deposito gitu ya, contoh investasi paling dasar itu kan deposito ya, kita tahu ya gitu. Tapi sekarang apakah deposito itu ada resikonya nggak sih? Saya nggak tahu karena belum pernah. Deposito itu kan kita menempatkan dana di bank, kemudian untuk secara periode tertentu tidak kita ambil, sehingga pada saat akhir masa penyimpanan depositonya baru kita mendapatkan imbal atas uang yang kita tempatkan tersebut. Oke. Nah kalau misalnya ya resikonya banknya ditutup, gimana? Oh Uangnya kita nggak bisa ambil banyak tuh kejadian. gitu kan. Tiba-tiba OJK gitu bilang gitu, Bang A, kamu beku atau dilikuidasi. Oh Terus kita gimana? Uang deposito kita? hilang dong. Nah, kalau dibilang hilang mungkin enggak, karena kan pemerintah sudah menyiapkan yang namanya lembaga penjamin simpanan, LPS ya. LPS. Nah, tapi perlu diperhatikan, LPS itu hanya menjamin senilai maksimum 2 miliar per nasabah di satu bank. Jadi kalau misalnya kita punya uang 2 miliar 100 juta, Ya. ya cuma 2 miliar dijamin. Ya. Ya 100 jutanya ya, oke. Jadi belum tentu bisa kembali penuh. Yang kedua juga ada persyaratan tertentu dari LPS. Misalnya suku bunganya harus tidak melebihi suku bunga yang ditetapkan oleh LPS. Kita kan tahu bank itu mau narik dana masyarakat, ya dia berarti kasih bunga lebih tinggi, jadi berbeda-beda antar bank kan. Nah begitu suku bunganya lebih dari di atas LPS, sudah keluar dari skema penjaminan LPS. Jadi nggak dijamin lagi tuh Pak, maksudnya dari. Waduh. Yang ketiga, ada lagi persyaratannya. Kalau misalnya dianggap kita membuat kerugian pada bank, misalnya kita ada kredit, kemudian kreditnya nggak lancar atau macet. Kreditnya di mana aja nih Pak? Maksudnya bukan di bank itu? Ya, Di mana? ya, jadi kita membuat rugi bank gitu kan ya, istilahnya itu bisa uang kita itu tidak bisa kita terima. Karena apa? Nanti akan dialihkan dulu untuk menutup kreditnya. Oh, jadi dia harus hati-hati juga ya di situ. Hati-hati itu deposito yang padahal kalau menurut kita itu udah yang resiko paling Rendah. ya, tapi tetap ada resiko. Kalau misalnya nih Pak, ini kan banyak banget insurance yang saat ini ya menawarkan berapa persen insurance kesehatan, berapa persen investasi. Ya.
Itu sama dengan deposito itu. Jadi agak berbeda ya. Oke. Kalau misalnya itu insurance yang dengan adanya investasi, biasanya kan sebutnya unit link ya. Unit link Nah, ya. ini kan mereka mengalokasikan sebagian dana diinvestasikan, sebagian dana lagi untuk premi asuransi. Yang kedua, yang memiliki resiko atau bukan resiko ya, memiliki proses yang simpel ya. Tabungan emas. Ya, Mantap. oke. Tabungan emas ada 2 macam. Ya. Yang pertama emas fisik, yang kedua adalah tabungan emas fisik digital. Sekarang kan banyak nih emas fisik digital yang dipakai aplikasi, Ya. kemudian kita beli, kemudian emasnya itu disimpankan oleh si pedagangnya, Ya, nanti ya tanpa kita ambil emasnya dulu gitu kan, jadi kita titipkan di pedagang. Nah, kalau yang emas fisik yang kita beli kemudian kita simpan sendiri, ini juga kita melihatnya investasi emas fisik yang kita simpan ini ada 2 macam. Yang pertama emas fisik batangan, batangan oke, LM gitu ya. LM betul, atau perhiasan. Perhiasan. Ya, itu kan juga jadi bentuk investasi kan. Tapi kalau misalnya emas fisik batangan itu kan sudah tertentu ya. Kalau misalnya jadi kita bilang kita punya emas fisik 1 kilo gitu ya, 1 kilo tuh kira-kira segini. Saya belum pernah punya sih Pak, paling 1 gram ada. 1 kilo itu kira-kira segini ya. Nah, jadi dari 1 kilo ini ya, ini kan terdaftar, kemudian ada sertifikatnya, ada kadarnya, Ya. ya. Kalau kita jual ke toko emas atau yang lain, itu mereka udah langsung akan lihat, oh ya ini emas kadar sekian dengan berat sekian. Kalau emas perhiasan, balik lagi ke masalah selera. Ya, perempuan nih biasanya ibu nih ya. Iya ya. Kalau misalnya wah ini modelnya udah model old fashion nih gitu ya, berarti harganya nanti sama toko emas ini udah old fashion, harganya turun. Padahal emasnya kan nggak turun harganya. Saya nggak turun. Nah, itu yang saya suka bingung. Nah, ini juga Pak, kalau emas kuning dengan emas putih kenapa bisa berbeda ketika ya kalau misalnya kita lagi lebaran dengan ibu-ibu ramai ini Pak ke Pegadaian ya. Maaf Pak ngegadein ya, dia ketawa-ketawa tuh kameramennya juga soalnya udah lebaran pasti ke Pegadaian kayaknya. Nah, tapi kalau emas putih itu turun harganya Pak, daripada kita gadein emas kuning ini di Pegadaian aja dulu Pak, belum kita jual. Itu secara menakarnya Ya, gimana itu sih? yang tadi saya bilang, karena di emas putih itu kan ada komponen lain yang ditambahkan sehingga warnanya menjadi putih. Karena ada orang yang maunya pure. Iya. Kalau logam mulia namanya kan sebut, kalau yang batangan itu kan logam mulia. Makanya itu dia sebutnya logam mulia karena dia murni seluruhnya itu adalah Emas. emas gitu. Kalau yang putih itu berarti ada komponen tambahan di dalam. Padahal kalau emas putih itu harganya lebih mahal dijual dengan Ya, tambahan-tambahan betul. pernak-pernik Nah, yang itu lain. makanya kalau misalnya mau investasi di emas sebagai perhiasan, ada resiko di mana harga pada saat kita beli dengan harga pada saat kita jual itu berbeda. Berbeda. Oke. Kalau masalah aman nggak aman itu kayaknya agak susah juga kita memprediksi ya Pak ya, karena kan sebaik-baiknya kita nyimpan ya kalau hilang ya bingung juga. Makanya tadi ada emas yang digital. Betul. Nah, terus sekarang ada perkembangan teknologi dan juga perkembangan zaman, ada yang namanya pasar fisik emas digital. Ini kita nggak perlu repot nyimpan emasnya, karena yang kita simpan adalah catatan kepemilikan emas. Tapi yakin Pak emasnya ada. Nah, sekarang gimana cara kita Nyimpennya yakin kemana gitu? supaya benar nggak sih pedagang ini dia punya emas apa enggak? Nah, ini ada, kalau misalnya kita lihat di pedagang emas digital ya, ada beberapa gitu ya, boleh dilihat lah gitu ya. Iya, iya. Pedagang emas digital ada Treasury, ada Laku Emas, ada Indogold, ada Saku Emas gitu, ada Dinaran gitu. Nah, apakah mereka di aplikasinya sudah mendapat persetujuan dari Bapepti atau belum? Bapepti itu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi yang berada di bawah Kementerian Perdagangan. Kenapa harus ada di bawah Bapepti? Karena emas ini kan adalah suatu komoditas. Jadi perdagangannya ini juga harus Awasi. dikontrol, diawasi oleh regulator. Itu regulatornya dalam hal ini adalah Bapepti. Itu sebagai pengawas
ekosistem perdagangannya. Nah sekarang emasnya ini ada di mana? Ya, nah emasnya ini ditempatkan di lembaga clearing seperti tempat saya. Oh, di tempat Bapak. Jadi kalau misalnya lembaga clearing menjamin bahwa perdagangan emas digital sudah ada transaksinya, kepemilikannya, misalnya kita punya 10 gram, di saya akan tercatat ada 10 gram. 10 gram. Jadi masyarakat itu sebenarnya bisa mencek gitu ya. Berapa sih sebetulnya Aplikasi ya. gitu. Melalui di websitenya kita juga bisa. Oh, di websitenya. Nah, di websitenya itu kita bisa cek nama pedagangnya, nomor akunnya. Saya nggak tahu si A, si B, si C namanya siapa, tapi si nasabah bisa melakukan pengecekan sendiri, kemudian melihat catatan yang di tempat saya itu berapa. Jadi Bapak ini di tengah-tengah, kemudian di sini ada istilahnya sellernya lah gitu ya Pak. Betul. Jual Betul. si emasnya dan ini ada nasabah. Betul. Jadi gini, kan pedagang bertransaksi dengan nasabah. Nasabah Ya, transaksi ini dilaporkan ke ke saya. Bapak Iya. saya ke Bapak. Iya, ke gitu. clearing. Lembaga, ya. Clearing, ya. Gitu. Nah, sebagai SRO kita kemudian catat, kemudian emasnya ini kita akan alokasikan. Tadinya awalnya misalnya pedagang dia harus awal itu dia harus menempatkan 10 kilo sebelum dia boleh berjualan. Nah setelah 10 kilo kemudian dia jual berapa. Nah itu setiap ada penjualan itu kita akan sisihkan. Jadi dari misalnya 10 kilo ini udah terjual, hari ini terjual 2 kilo berarti sisa 8 kilo. Oh, kita bisa jual nggak semuanya gitu ya Pak. Misalnya kita punya 10 kilo, andai kalau kita punya 10 kilo, ini kan berandai-andai. Kita mau jual sekilo dulu, 2 kilo itu bisa gitu ya. Itu kan dari pedagangnya kan mereka penempatan 10 kilo kemudian berdasarkan dari yang dibeli oleh nasabahnya itu berapa, itu yang baru kita alokasikan. Nah tapi kalau misalnya nanti ternyata sisa emasnya ini udah tinggal 3 kilo gitu ya, gitu 2 atau 2 kilo, kita stop, nggak boleh dagang dulu. Oh, nggak boleh dagang. Top up dulu, tambahin dulu, baru kemudian ya boleh dagang. Ya, oke. Jadi supaya kita juga aman, betul gitu. Kalau enggak nanti saya gimana mempertanggungjawabkannya. Pak, tapi kalau di lembaga clearing ini selain yang diawasi itu emas, apa hanya emas saja atau ada yang lain? Ada juga yang lain, tapi itu terkait dengan perdagangan berjangka forex. Oh, forex. Oh, pikir saya yang selain emas, hanya emas saja yang berbentuk istilahnya. Emas dan perdagangan forex. Siap. Investasi tadi kita udah tahu deposito dan emas ada 2, emas secara fisik dan emas secara digital. Jadi untuk portfolio kita udah tahu. Bisa ada pilihan ini untuk kaum millennials dari sekarang ya kan, daripada terjerat pinjol ya. Nggak punya duit, mendingan menabung sedini mungkin istilahnya. 5.000 kita bisa beli emas loh. Dari uang 5.000 ya Pak. Karena kita dapat 0,001 Nah, gram. saya kemarin nonton YouTube-nya siapa ya, Ibnu Wardani Pak kalau nggak salah, dia jalan-jalan ke SMP Al-Azhar, salah satu Al-Azhar di mana saya lupa. Aja uang jajan anak-anak SMP itu ternyata satu hari 150.000. Iya, saya lihat itu di YouTube-nya. Jadi kebayangkan kalau anak-anak SMP sekarang bisa menyimpan 50.000 aja satu hari, dalam 1 minggu dia bisa beli investasi emas berapa. Yang kemungkinan nanti ya, itu kan SMP ya Pak, 3 tahun mungkin bisa bayar kuliah sendiri ya Pak ya. Lebih diajarin investasi sedini mungkin. Tadi kan 5.000 harus ada persyaratan umur berapa paling ini? Tahu saya nggak ada persyaratan. Nggak ada persyaratan ya Pak. Jadi siapapun bisa, maksudnya yang kira-kira sudah cakap hukum itu bisa beli. Karena yang penting kan dia punya aplikasinya, kemudian dia punya rekening banknya gitu kan. Jadi kita benar-benar harus ngecek aplikasinya itu benar nggak gitu ya. Terus kalau kita kan, saya sendiri nih Pak, saya menggunakan salah satu aplikasi ya, tapi itu untuk saham gitu Pak. Jadi beli saham. Nah itu kan kita bayar ke virtual account. Nah itu nanti seperti itu juga sama ya Pak. Jadi virtual accountnya atas nama kita guys. Jadi bukan atas nama pribadi ya Pak ya. Kalau atas nama pribadi, nah itu patut dicurigai. Ya, kalau misalnya dia kita mentransfer ke rekening pribadi orang, itu patut dicurigai. Kalau misalnya ke nama perusahaannya masih lumayan. Masih lumayan gitu, karena apa? Kita tahu bisa ngejar ke banknya kan, ini perusahaan.
Kan perusahaan membuka rekening itu kan juga nggak gampang. Ya, Ya betul. kan gitu. Jadi artinya kita masih lebih mudah lah untuk Asal jangan nama orang aja. nama Oh, hati-hati. gitu. Nah, itu untuk emas. Nah, sekarang Sekarang yang lebih forex, advance advance. dulu ya gitu, dari tadi deposito, emas, kita yang lebih advance. Saham. Oh, iya. Oke. Saham. Nah, saham ini kita mesti lihat ada sebagai dua instrumen. Yang pertama instrumen untuk investasi, yang kedua itu instrumen untuk trading atau perdagangan. Karena bisa diperjualbelikan. Bisa diperjualbelikan. Kalau misalnya untuk investasi, kita melihatnya adalah kita beli saham suatu perusahaan, kemudian kita tunggu sampai dengan pembagian dividen. Pembagian dividen. Ya, biasanya kan setiap tahun ada gitu kan, atau misalnya kita memang berniat untuk investasi di perusahaan tersebut. Makanya kita beli sahamnya. Semakin besar kepemilikan kita kan berarti semakin besar ya kita yang kita dapat ya. Gitu. Tapi tergantung itu Pak, naik turun saham tuh tiap hari berubah ya Pak Itu nilainya. itu yang kemudian menjadi istilahnya trading saham. Kalau trading saham kita beli di harga yang murah, ya, kemudian kita jual di harga pada saat dia tinggi. Kita yakin saham ini harganya akan naik, kita beli. Untuk kemudian Pak, yang hijau itu kita beli itu Pak. Kan nilai, kalau saya pakai, ini saya sebut aja ya aplikasinya ajaib gitu ya. Ini pada pakai ajaib ya pasti, oh enggak. Pada pakai ajaib ya, enggak. Jadi kalau di ajaib itu kan dia merah dan hijau tuh Pak. Nah saya justru beli di merah. Gini, Nanti dia hijau sendiri. Enggak. kita melihatnya adalah berapa nilai rata-rata sahamnya itu. Oh, grafiknya ya. Mesti ada ininya lagi, ada analisanya. Jadi nggak sembarangan. Nggak sembarangan gitu. Jadi kita mesti lihat jenis sahamnya, industrinya, kemudian tujuannya kita. Yaitu kalau kita tujuannya untuk trading, kita harus pantau harga setiap saat. Begitu harga sudah naik, itu kita jual, gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mau investasi, kita nggak melihat harganya. Penting kita beli sekarang. Kemudian pada saat misalnya kita perlu, atau misalnya nanti pada saat kita sekian tahun gitu kan, Kita juga itu baru. Kalau misalnya di saham ya, selama saham itu kita masih kuasai, belum kita jual, belum muncul ada untung atau rugi. selama waduh susah juga ya main saham. Iya. Kan kalau kita beli saham ya, kita beli saham katakanlah harganya 1.000 ya. Kemudian harga nilai sahamnya turun menjadi 800. Harusnya kita rugi dong 200. Ya rugi 200 tuh. Tapi selama sahamnya belum dijual, kita nggak rugi. Sebenarnya kita masih ada di situ masanya. Ya, ya. Cuman kan nilai aktiva bersihnya itu yang Turun. nilainya yang turun, tapi secara saham kan tetap. Ya, itu harus ingat sih guys, itu Betul. meskipun pakai aplikasi yang mudah pun tetap kita harus pantau tiap hari deh Pak. Nah, kemudian di atasnya saham itu ada yang sifatnya lebih fix gitu ya, lebih tidak banyak berubah. Itu misalnya obligasi, ya, kemudian juga surat utang negara gitu ya. Itu kan sifatnya lebih stabil ya gitu. Nggak banyak perubahan. Kalau saham kan karena berkaitan dengan perusahaan, nah ini tergantung dari kinerja si perusahaan. Dan juga ingat, saham itu suka digoreng. Nah, jadi benar-benar harus dianalisa benar-benar gitu ya Pak ya. Kita jangan hanya sekedar membeli, Iya. menjual, benar-benar harus dilihat grafiknya tiap hari. Jadi kalau misalnya pada saat harganya memang udah mulai turun gitu ya, kita mesti cut loss kan. Ya, ya. Gitu. Nah, itu yang yang diperlukan seperti itu. Gitu. Kayak itu saham gitu guys ya. Kayaknya sekarang sih banyak ya Pak yang sudah membeli atau menjual main saham tuh kayaknya teman-teman sih banyak. Cuman mungkin perlu dipertajam lagi Betul. bagaimana cara menganalisa membeli saham dan nanti menjualnya. Jadi bagaimana saham ini benar-benar menjadi investasi jangka panjang begitu ya Pak ya. Nah, ada lagi trading yang umum sekarang itu forex. Forex ya. Oke. Nah, forex ini kita mesti lihatnya ada yang sifatnya ilegal,
ada yang sifatnya legal. Nah, kalau yang ilegal ini pertama, apakah si penyelenggara perdagangannya ini dia terdaftar atau tidak. Nah, melihat terdaftarnya di mana? Karena forex ini dianggap sebagai suatu komoditas, kita melihatnya di websitenya Bapepti. Oh, jadi sekarang tuh mudah ya melihat itu ilegal atau tidak hanya dengan membuka website Websitenya bisa Bapepti, ketahuan. kita bisa cari di sana pialang mana yang legal. Jadi itu yang kita lihatnya di sana dulu. Oh, Nah, kemudian yang kedua, forex itu juga ada dua mekanisme transaksi. Yang pertama secara bilateral, yang satu lagi adalah secara multilateral melalui bursa. bilateral. Oh, melalui bursa. Ya, jadi kalau yang bilateral ini dari nasabah beli melalui pialang, tapi si pialang ini dia menawarkan langsung punya ada pedagangnya. Jadi nanti si nasabah ketemu dengan pedagang. Pedagang langsung gitu ya Pak, langsung. Ini sifatnya bilateral. Ada lagi yang sifatnya melalui bursa komoditi berjangka. Nah, kalau yang melalui bursa komoditi berjangka di sini, nasabah bertransaksi di bursa bisa ketemu siapapun yang memberikan harga yang paling terbaik di pada saat itu. Itu diawasi dari lembaga clearing ini juga Pak? Itu semua nanti diawasi di lembaga transaksi. Jadi sebenarnya bisa dibuka ya Pak websitenya lembaga clearing ini ya Pak? Boleh di-share Pak websitenya? Oh, itu bisa dilihat di icdx.co.id atau di ich.co.id. ich.co.id. Jadi yang mau belajar investasi saham emas digital tadi ataupun forex tadi Itu bisa lebih merasa aman gitu ya, aman bukan nyaman ya, aman. Dibuka dulu websitenya, dilihat dulu kira-kira ini oh ya sudah legal, sudah sah. Nah baru deh kita menaruh investasi di jenis-jenis entah itu nanti digital, emas digital ataupun di forex tersebut. Jadi lebih aman kita gitu ya Pak. Nah, untuk kalau yang dari forex secara legal ini, dananya itu juga bukan di pedagangnya, bukan di pialangnya, tapi semua dananya itu nanti akan dijaminkan di lembaga clearing. Yes. Oke guys, ini seru banget. Nah, pertanyaan terakhir dari Diary Hukum kepada Bapak. Belum bosan ya Pak? Kalau Jadi ini kan digadang-gadang nih Pak, tahun 2023 ini digadang-gadang bahkan oleh Menteri Perekonomian sendiri bahwa Indonesia termasuk ya dunia ini secara global akan mengalami resesi ya Pak. Nah, sebenarnya untuk cara kita kalau sewaktu-waktu nanti kita akan menghadapi resesi lagi, kalau yang sekarang kayaknya mungkin orang-orang jadinya sudah keburu menjual aset Pak. Aset properti pun susah menjualnya kan Pak. Bukan sesuatu yang hari ini kita pasarkan nanti sore terjual gitu. Nah kemudian kira-kira Pak, Bapak kan dari high risk management ini ya, dari risk management kan itu bisa menganalisa untuk ke depan nih, untuk anak-anak nih yang memang sedang belajar untuk berinvestasi, dalam posisi kita untuk mungkin ketika nanti akan mengalami kayak semacam resesi seperti ini, kita sebaiknya menabungnya atau berinvestasinya yang mana nih Pak, maksudnya jenisnya misalnya? Oke, ya jadi memang dibilang 2023 ini kan ada kemungkinan akan terjadi global recession ya, resesi dunia. Tapi sebetulnya kalau untuk Indonesia, saya pikir kita tidak akan mengalami resesi. Karena apa? Karena kita memiliki banyak komoditas. Oh gitu ya? Komoditas dunia itu banyak sekali yang berasal dari Indonesia. Mulai dari tambang, kemudian pertanian, kehutanan, hasil hutan. UMKM termasuk ya Pak? UMKM juga itu kan nanti pengelolaan. Gitu. Itu kan artinya banyak sekali komoditas. Kalau misalnya kita mau lihat untuk mencukupi kebutuhan lokal aja, itu kan juga udah cukup itu ya Pak? Ini bisa menahan ketergantungan terhadap resesi dunia. Ya gitu. Resesi dunia kan kalau misalnya
di negara satu mengalami resesi, ini akan berdampak. Kita memang pasti akan ada dampaknya, tapi saya pikir tidak akan sebesar di negara lain, karena di Inggris ini udah lumayan ya Pak, dan beberapa perusahaan besar kita di sini juga sudah mengalami pengurangan karyawan yang besar-besaran begitu ya Pak ya. Singapura itu udah pasti akan terkena dampak karena nggak punya sumber daya alam ya. Kita masih punya, jadi itu harusnya menjadi kekuatan negara kita sendiri ya. Nah, terkait dengan investasi, instrumen apa yang sebaiknya dimiliki. Yang pasti kalau deposito itu kita mesti punya modal besar dulu baru bisa investasi. Yeah. Kalau properti juga gitu, kita harus punya modal besar dulu baru kita bisa investasi. Ya, dengan nilai yang kemudian belum tentu akan untung. Karena kan ada pengolahan, ada pengeluaran untuk merawat ya propertinya gitu. Nah, yang paling umum adalah di saham atau di emas digital. Ya, karena apa? Di emas digital ini kan bisa dengan uang sedikit, istilahnya dengan cara menabung. Ya, saham juga begitu. Tapi saham jika kita akan tujukan untuk investasi, bukan untuk trading ya. Ya, investasi buat jangka panjang, bukan buat trading. Kita lihat dari saham perusahaannya ini mana yang kira-kira dalam waktu 10 tahun lagi ini akan berkembang. Kayaknya udah tahu lah ya, cara milih-milih saham yang yang kira-kira potensial akan berkembang gitu. Nah, yang perlu diperhatikan juga lembaganya, transaksinya gitu. Jadi transaksi yang terjadi atau yang kita lakukan ya harus ada penjaminnya supaya kita lebih nyaman kan? Ya, lebih nyaman dan aman gitu. Meminimalisir kerugian ya Pak. Betul gitu. Ya kan dengan high profit. Nah, jadi guys, itu tadi ya obrolan kita ini seru banget. Jadi saya tekankan sekali lagi ya, pinjaman online bukan termasuk investasi. Jadi buat kaum muda, hindarilah. Kalian masih muda, jangan pinjol-pinjol, jangan minta aja sama orang tua, berapapun yang dikasih udah ambil. Dan kalau bisa sisihkan uang jajan supaya kita bisa berinvestasi untuk jangka panjang. Tadi sudah kita dengerin sendiri bahwa emas digital itu murah kok. Uang jajan kalian pasti lebih besar dari itu. Jadi yuk kita mulai menabung sedari dini mungkin gitu. Terima kasih Bapak pada hari ini, luar biasa sharingnya. Kita begini dulu Pak, diary hukum gitu Pak. Ini diary hukum. Thank you Bapak Yudhistira Mersianto. See you when I see you Pak. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen. Kira-kira kalian mau ngebahas apa lagi di YouTube kita. Kita akan selalu berusaha memberikan narasumber-narasumber yang kece untuk kalian. Oke guys, see you, bye.